Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septiana Malasari dengan NIM 2038113 akan membahas tentang berpikir ilmiah dan non-ilmiah, komponen ilmu pengetahuan alam dan perkembangan ilmu pengetahuan alam. Berpikir ilmiah dan non-ilmiah. Berpikir ilmiah mendasarkan ukuran kebenarannya pada logis dan analitisnya suatu pengetahuan. Sedangkan berpikir non-ilmiah mendasarkan kebenaran suatu pengetahuan pada keyakinan semata. Hakikat berpikir ilmiah dan non-ilmiah. Berpikir dengan mendasarkan pada kerangka pikir tertentu disebut sebagai penalaran atau kegiatan berpikir ilmiah. Dengan demikian, tidak semua kegiatan berpikir dapat dikategorikan sebagai kegiatan berpikir ilmiah, dan begitu pula kegiatan penalaran atau suatu berpikir ilmiah tidak sama dengan berpikir. Sarana berpikir ilmiah yaitu dengan cara berpikir secara logika. Logika adalah pikiran yang masuk akal. Logika juga disebut sebagai penalaran. Penalaran adalah suatu proses penemuan kebenaran, dan setiap jenis penalaran memiliki kriteria kebenarannya masing-masing. Komponen ilmu pengetahuan. Yang pertama yaitu masalah. Suatu masalah bisa dianggap ilmiah sedikitnya memiliki 3 ciri. Yang pertama terkait dengan komunikasi, kedua sikap ilmiah, 3 metode ilmiah. Tidak ada masalah yang disebut ilmiah kecuali masalah tersebut bisa dikomunikasikan kepada orang lain. Kedua yaitu sikap. Sikap ilmiah setidaknya harus memiliki 6 ciri pokok, yaitu pertama keingintahuan. Keingintahuan harus dimiliki oleh seorang ilmuwan. Yang kedua spekulasi. Hal ini penting dalam rangka menguji hipotesis. Yang ketiga, kemauan untuk berlaku objektif. Yang keempat, terbuka. Artinya selalu bersedia menerima kritik dan saran ilmuwan lain secara lapang dada. Kelima, kemampuan untuk menangguhkan penilaian. Keenam, bersifat sementara. Artinya harus menerima bahwa kesimpulan ilmiah bersifat sementara. Yang ketiga, metode. Ada 5 langkah esensial dalam menerapkan metode ilmiah yang harus dipahami oleh seorang penelitian, yaitu pertama memahami masalah, kedua menguji masalah, 3 menyiapkan solusi, 4 menguji hipotesis, dan 5 memecahkan masalah. Yang keempat, aktivitas. Aktivitas dimaksud adalah penelitian ilmiah yang memiliki 2 aspek, individual dan sosial. Aktivitas penelitian ilmiah meliputi pertama, observasi, kedua membuat hipotesis, ketiga menguji observasi dan hipotesis dengan cermat dan terkontrol. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan merupakan penilaian akhir dari suatu sikap, metode, dan aktivitas. Kesimpulan ilmiah tidak pasti, tetapi bersifat sementara dan tidak dogmatis. Terakhir, pengaruh. Ilmu pengetahuan memiliki 2 pengaruh. Pertama, pengaruh terhadap teknologi dan industri. Kedua, pengaruh pada peradaban manusia. Industrialisasi yang berkembang dengan pesat merupakan produk ilmu pengetahuan yang mempunyai dampak besar terhadap perkembangan ilmu, sehingga nampak seperti yang terjadi dalam perubahan sifat ilmu itu sendiri. Itulah tadi penjelasan tentang berpikir ilmiah dan non-ilmiah, komponen ilmu pengetahuan alam, dan perkembangan ilmu pengetahuan alam. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.